wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Najwa Siva Wijayanti dari absen 24. saya Bipa Salma Regita dari absen 01, Saya Risma Nurfajiati dari absen 34. Saya Rara Zahira dari absen 9. Kami ingin mewawancarai suatu wirausaha yang berhubungan dengan TKJ dan kelompok kami memilih toko servis, laptop, dan PC. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, Bapak memulai usaha servis komputer ini dari tahun berapa, Pak? Di sini itu tahun 2014. 2014. Apa saja layanan servis yang Bapak tawarkan ke pelanggan? Iya, servis panggilan itu kontrak PT-PT itu. Selanjutnya, kendala apa saja yang sering dihadapi saat pengerjaan? Iya, spare partnya kosong gitu kan. Kalau kita ada kerusakan spare partnya nggak ada itu kan ini makan waktu ya. Bagaimana caranya Bapak mengetahui apa kerusakan pada laptop pelanggan? Ya kita cek komponennya. Komponennya. Iya, kita cek pakai multitester dulu. Oke. Selanjutnya, kendala apa saja yang sering dihadapi saat pengerjaan? Kendalanya ya itu tadi tuh, spare partnya susah kayak itu. Bagaimana caranya Bapak mengetahui Kembali lagi. langkah apa yang dilakukan jika komputer tidak bisa menyala? Maksudnya apa langkahnya? Heeh. Ya kita kan cek kerusakannya kan, kita cek troubleshootnya apa gitu. Oke, lalu bagaimana cara melakukan pemasangan atau penggantian RAM, hard disk, SSD, dan komponen lainnya? Maksudnya gimana? Penggantian gimana maksudnya? Coba ulang itu. Yang 4 tadi itu. Bagaimana cara melakukan pemasangan atau penggantian RAM, hard disk, SSD, dan komponen lainnya? Wah. Ya kita kan cek dulu kerusakannya ya. Sesuai dengan kerusakannya itu kan kita info customer. Ada part yang rusak. Nanti kalau customer sudah menyetujui baru kita ganti, kita kerjakan. Alat apa saja yang digunakan Bapak dalam proses servis komputer dan jaringan? Multitester, tangkrimping, solder uap, dan lain-lain masukannya. Berikutnya, bagaimana cara Bapak mengatasi komputer yang mengalami virus? Virus ya kita scan dulu pakai antivirus yang berbayar ya, jangan yang free ya. Kalau free kan biasanya ngedel nggak ngilangin. Ya kita kan pakai yang berbayar. Oke, baik. Bagaimana cara menangani komputer yang sering hang atau restart sendiri? Kalau hang itu kan biasanya kan overhead ya. Iya. Kita biasanya kan ganti pastanya, kipasnya itu kita perbaiki. Kalau nggak ini kita ganti seperti itu. Oke. Berikut selanjutnya, apa saja hal yang harus Bapak perhatikan sebelum melakukan flashing agar data pelanggan tidak hilang? Ya kita backup dulu sebelum kita servis itu. Kita Betul backup sih. datanya di luar dulu. Iya. Lalu, apa perbedaan penanganan kerusakan antara HDD dan SSD? Kalau HDD kan pakai optik ya, itu kerusakan kan bisa didetek sejauh mungkin ya. Maksudnya kan gejala apanya kan bisa ada. Kalau SSD kan rusakan langsung dia, udah nggak mau detek sama sekali. Oke, baik. Lalu, bagaimana cara Bapak mengetahui masalah jaringan berasal dari laptop, router, atau koneksi internet? Kita cek dulu jalurnya, ada yang putus nggak kayak gitu kan. Kalau kita tahu jalurnya kan baru kita ada actionnya apa-apa gitu. Nah, baik-baik. Biasanya, sebelum Bapak perbaiki, apakah Bapak perlu melakukan backup data pelanggan? Kalau perlu, kenapa? Iya itu tadi kan backup Iya. dulu ya perlu karena kan itu kan data pribadi pelanggan kan. Iya, Jangan penting sampai sih. hilang, penting kan Iya, gitu. betul. Bagaimana cara Bapak menentukan sumber masalah jika ada pelanggan yang mengalami blue screen secara berulang? Blue screen itu kan biasanya ada 2 penyebabnya ya. Misalnya kan Windowsnya bisa juga dari SSD sama hard disknya bermasalah, bisa dari RAM. Ya kita sampel dulu partnya itu, kita ganti RAM-nya dulu, apa kita scan hard disknya gitu. Oh, oke. Ya. Selanjutnya, bagaimana cara Bapak mengetahui apakah kerusakan berasal dari hardware atau software? Ya kalau dari software kan ketahuan ya, itu kan kita cek dulu dari pakai Windows Mini kan. Nanti ini hardware-nya software-nya pasti tahuan itu. Kita cek dulu.
Bagaimana cara Bapak mengetahui masalah charging berasal dari charge, kabel, konektor, baterai, atau komponen lainnya? Ya kita cek dulu chargingnya pakai multitester. Itu kan jalurnya kan ketahuan. Dari situ kerusakannya di mana bisa ketahuan. Itu. Lalu, bagaimana cara Bapak memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan aman dan tidak menyebabkan kerusakan pada komponen lain? Ya kita harus hati-hati juga kan. Intinya sih kita harus pakai spare part yang original biar nanti tidak masalah ke yang lain kan. Oke. Bagaimana cara memastikan spare part yang digunakan sesuai dengan tipe barang milik pelanggan? Di setiap spare part kan ada ininya, serial number-nya. Kalau IC itu ada serial number-nya apa, kalau resistor itu kan ohmnya berapa kan ketahuan. Ya kita sesuaikan dengan part yang rusak itu, nggak bisa asal pasang kan, harus sama persis. Oke. Lalu apa yang dilakukan Bapak jika mengalami kerusakan akibat terkena cairan? Ya kita cuci dulu tuh partnya yang kena cairan itu pakai kontak cleaner. Habis itu kita kering, kalau udah kering kan baru kita cek lagi kerusakannya di mana. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.